Ya, selamat siang. Kita ketemu lagi Prativian pada hari Kamis ini dalam Freddy's Journal. Kita belajar sehat. Nah, bersama Dr. Freddy, aku puntur untuk Bell's Palsy pada siang hari ini. Ya, dan seperti biasa, siang hari ini kita sudah ada bersama Dr. Freddy. Selamat siang, Dr. Freddy. Halo, selamat siang, Ko Rizal. Selamat siang, Bapak Ibu, teman-teman Prativian semua. Iya, semoga kita makin sehat semuanya ya. Amin, amin. Karena hari ini aja kita bicara tentang Bell's palsy ini. Wah, luar biasa nih. Apaan nih Bell's palsy ya? Oke, saya juga ingin menyapa Prativina yang sudah hadir di sini. Ada Dr. Sally, ada Ibu Endang. Selamat siang semuanya. Ya, dan para Prativian yang juga ada di YouTube channel Sangga Prativi. Dan seperti biasa, nanti bagi Anda yang ingin bertanya, silakan bertanya ya, karena pada saat di akhir acara nanti akan ada hadiah menarik, free gift dari Dr. Freddy ya, jangan dilewatkan seperti biasanya. Oke, maka mari kita mulai kita untuk membahas apa sih itu sebenarnya Bell's palsy itu gitu ya, supaya apa namanya ini teman-teman Prativian juga nggak kehilangan apa namanya waktu nih untuk belajar nih, karena kayaknya penting banget nih diangkat sama Dr. Freddy. Ya, pertama-tama nih Dr. Freddy, apa sih sebenarnya Bell's palsy itu? Nah, oke, baik. Kita mulai ya. Boleh tolong dibuka slide-nya yang pertama. Ko Rizal pernah dengar nggak Bell's palsy? Pernah, tapi belum pernah melihat, belum pernah tahu apa itu sebenarnya. Belum pernah tahu apa itu sebenarnya ya. Nah, kalau gitu Ko Rizal bisa ngelihat di screen ya, di layar itu ada gambar muka orang tuh. Oh ya, Nah, menurut Ko Rizal muka orang ini normal apa enggak? enggak lah, enggak simetris nih. Nggak simetris, berarti kanan sama kiri beda ya. Hmm, Nah, kira-kira yang bermasalah itu yang sebelah kanan atau sebelah kiri? sebelah sebelah kiri dari saya. Artinya yang bermasalah yang matanya besar ya. Iya, betul sekali Korizal. Oh, Betul, betul. Jadi muka orang ini memang nggak normal ya, dan yang bermasalah itu muka yang di sebelah kiri, yang matanya lebih besar, yang bibirnya lebih turun gitu ya. Nah, itu justru yang bermasalah. Nah, sekarang kayak tadi Korizal menanyakan apa itu Bell's palsy, mungkin boleh bergeser ke slide berikutnya. Nah, jadi sebelum menjawab lebih dalam lagi apa itu Bell's palsy, kita perlu belajar dulu nih. Jadi muka kita itu kan juga dipersarafi ya, dia punya saraf sendiri. Ya, mm-mm. saraf untuk gerakin muka kan, kita bisa meremelek, kita bisa senyum gitu ya, kita bisa gembungin pipi gitu kan, kita bisa kerutin dahi gitu. Nah, itu semua karena muka kita itu punya persarafan. Nah, Hmm. jadi persarafan itu kalau di muka itu ada yang untuk merasakan, ada yang untuk menggerakkan. Gitu ya, beda ya. Jadi satu merasakan, meraba gitu kan, bisa dipegang, berasa gitu. Satunya lagi itu untuk menggerakkan. Nah, kalau kita bicara tentang Bell's palsy, kita bicara tentang saraf yang untuk menggerakkan, gitu ya, atau istilah medisnya adalah saraf motorik, gitu ya, saraf motorik yang untuk menggerakkan wajah, otot-otot wajah. Nah, jadi kalau saraf motorik, saraf yang menggerakkan otot-otot wajah, itu sarafnya yang nomor 7, nervus facialis, saraf fasial, saraf wajah, atau kalau disebut urutannya, dia saraf ketujuh ya, saraf ketujuh. Nah, ini bisa teman-teman lihat di gambar di slide ya, itu udah ada persarafan nervus 7 atau saraf ketujuh atau saraf fasial atau saraf muka. Itu semua sama, cuma beda istilah. Istilahnya banyak, cuma barangnya itu-itu aja gitu. Ya. Nah, kalau kita lihat di gambar sebelah kiri, ya, gambar sebelah kiri itu ada tulisan facial nerve. Facial nerve itu di bagian sebelah kiri, di tengah-tengah gitu ya, gambar sebelah kiri di bagian paling kiri, yang urutannya di tengah-tengah itu ada yang namanya facial nerve gitu ya, ya di dekatnya telinga itu facial nerve itu. Boy, coba di zoom boy. Yang sebelah kiri ya. Nah, Geser lagi, nah geser. itu facial nerve itu agak turun, agak turun.
agak turun sedikit. Nah, itu tuh di tengah-tengah itu ada tulisannya facial nerve. Kelihatan ya? Oh, facial nerve. Oke. Ya, ya, Ya. facial nerve. Nah, itulah nervus facialis atau saraf muka atau saraf ketujuh yang untuk menggerakkan otot-otot wajah, otot-otot muka. Nah, jadi kalau kita bicara Bell's palsy, kita nggak pernah terlepas membicarakan saraf ini, gitu ya. Jadi yang bermasalah itu saraf ini, gitu. Itu Nah, dekat telinga itu ya, Dokter Freddy ya? betul, betul. Lokasinya itu dekat sama telinga. Dekat sama telinga, habis itu dia nanti maju ke depan, dan akhirnya dia bercabang-cabang itu. Oh, Jadi ada cabang ke di, atas. di pertemuan rahang juga ya? Betul, betul. Dari telinga, terus ke pertemuan rahang, habis itu dia maju ya ke depan, terus bercabang. Ada yang ke atas, ke tengah, ke bawah gitu. Dia bercabang. Nah, tapi sumbernya satu di facial nerve itu sebelum bercabang. Ya. Tuh. Nah, itu kanan sama kiri ada ya. Jadi jangan cuma mikirnya cuma sebelah doang gitu. Enggak, kanan muka ada, kiri muka juga ada. Oh, sama ya. Ya, jadi nanti dari telinga kanan, telinga kiri, dia akhirnya maju ke depan, terus dia bercabang ke atas, ke tengah, ke bawah. Nah, makanya kita bisa menggerakkan muka kita, dahi kita sampai ke bibir kita, dari atas sampai ke bawah kita bisa gerakan karena saraf ini, ya, saraf fasial atau facial nerve atau saraf ketujuh, saraf nomor 7. Nah, jadi Bell's palsy itu masalahnya ada di sini, gitu ya. Nah, mungkin boleh bergeser ke gambar sebelah kanan. Nah, kalau tadi ya mungkin agak ribet gitu kan. Nah, ini skemanya, gambarnya, biar kita lebih gampang. Jadi ini kita lihat hanya saraf fasialnya aja. Saraf fasialnya aja. Kalau tadi kan banyak tuh cabang-cabang yang lain, saraf-saraf yang lain gitu. Nah, itu semua Ya. dihapus, dihilangkan. Nah, kita sekarang hanya melihat yang saraf fasial atau saraf nomor 7. Ya, di sini juga kelihatan nih samar-samar ada bayangan daun telinga. Nah, itu lokasinya di situ, Korizal. Iya, iya betul. Nah, jadi lewatin lewatin telinga bagian bawah, melingkar, nah lalu maju ke depan, lalu dia bercabang tuh. Ya, ada 1, 2 ke arah atas, terus 3 ke arah tengah, terus 4 ke arah bawah. Gitu ya, 1, 2, 3, 4. Ya. Nah, ini Ya. jadi yang namanya nervus facial. Jadi kalau Korizal nanya apa itu Bell's palsy? Bell's palsy adalah suatu masalah yang mengenai nervus ketujuh, saraf ketujuh, yang mengenai saraf ketujuh, saraf motorik sehingga wajahnya itu lumpuh sebelah, Korizal. Hmm, Gitu. Karena masalah di persarafannya ini. jadi kalau Bell's palsy itu berarti menyerang saraf ketujuh ya? Betul. Saraf ketujuhnya kena, akhirnya dia lumpuh sebelah wajahnya. Oke, tapi lucunya kok di gambar ini cuma 1 sampai 5 ya? 6, 7-nya kok nggak ada ya? Oh bukan, ini 1, 2, 3, 4, 5 ini bukan berarti saraf ke-1, saraf kedua, saraf ketiga, saraf keempat, Oh, saraf kelima. Enggak. Ini 1, 2, 3, 4, 5 ini adalah percabangan dari saraf ketujuh. oh, baik, 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 Gitu. baik. Ya, Itu percabangan dari bagian dari saraf saraf ketujuh. ketujuh. Ya. Oke, iya, 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 iya. Nah, kalau begitu penyebabnya Bell's palsy itu apa, dok? Nah, ini banyak sekali ditanyakan nih, dok, apa sih penyebabnya dari Bell's palsy? Kok bisa sih saya kena Bell's palsy atau keluarga saya bisa kena Bell's palsy? Kenapa gitu? Nah, jadi penyebabnya sampai sekarang itu masih belum diketahui secara pasti ya. Penyebabnya masih belum diketahui secara pasti. Nah, cuma diduga ya, yang jelas kan pasti ada peradangan nih, ya pasti ada peradangan di saraf ketujuh ya, di saraf wajah, nervus facialis, saraf wajah, saraf ketujuh. Nah, cuma kenapa bisa radang? Nah, sampai sampai sekarang itu masih belum diketahui. Ada yang bilang kena virus, ya. Ada yang bilang lagi kena angin, banyak kena angin. Jadi kalau misalnya kita lagi di kendaraan, kita buka kaca, terus kan anginnya gede tuh. Apalagi di jalan besar atau di tol gitu kan, jalannya cepat, anginnya gede, kena ke muka, kena ke telinga. Karena kan saraf ketujuh kan dari telinga ya, dari bawah telinga itu. Nah, terus habis itu kena angin yang besar, nah akhirnya muncullah kelumpuhan di saraf ketujuh ini. Ada lagi yang bilang karena trauma, pernah kebentur atau apa segala macam atau autoimun segala macam. Banyak sekali teorinya kok Rizal. Nah, tapi sampai sekarang yang populer itu dua, antara dia virus atau enggak terlalu banyak kena angin yang kencang. Gitu. Jadi penyebabnya sampai sekarang pastinya belum diketahui.
Kategori angin kencang itu maksudnya angin alami yang seperti orang nyetir mobil, ya, atau memang misalnya kipas angin atau AC yang dihadapkan ke muka. Nah, pertanyaan bagus nih. Bisa semuanya kok Rizal. Jadi bisa karena angin alami kita buka jendela, bisa kita di rumah, misalnya kita pakai kipas angin atau AC yang anginnya menyorot langsung ke daerah muka, ke daerah telinga. Bisa juga kita di mobil kalau pakai AC, AC-nya langsung disorotin ke muka atau ke telinga. Itu semua bisa kok Rizal. Oh, Itu semua bisa. luar biasa ya. Iya. Artinya kena angin aja bisa begini ya. Betul. Dan itu sama sekali biasanya masyarakat itu nggak terpikirkan gitu loh. Nah, ini banyak nggak sih kejadiannya kalau kayak begini, Dr. Freddy? Nah, mungkin boleh bergeser ke slide berikutnya. Kejadiannya banyak kok, Risa. Nah, ini saya ada data ya. Ini data epidemiologi, data angka kejadian, angka kasus. Ini saya ambil dari seluruh dunia. Jadi nggak memandang ras, nggak memandang bangsa, nggak memandang pola hidup, pola makan gitu ya. Mau yang makannya roti-rotian sampai kita yang makannya nasi gitu ya sama aja. Ya, yang paling banyak itu adalah Bell's palsy. Jadi kita lihat gambar yang sebelah atas dulu. Ini adalah causes of facial nerve palsy. Jadi penyebab kelumpuhan di serabut saraf muka, serabut saraf wajah itu nggak cuma Bell's palsy. Ya, banyak penyebab yang lainnya. Nah, tapi sebagian besar itu adalah Bell's palsy. Ya, penyebab lainnya bisa dilihat tuh, ada trauma, ada stroke, ada kehamilan, ada HIV/AIDS, ada Ramsay-Hunt syndrome. Nah, tapi Ramsay-Hunt syndrome ini paling kecil. Paling banyak itu adalah Bell's palsy, disusul sama stroke. Gitu ya. Jadi paling banyak ini Bell's palsy justru penyebab kelumpuhan wajah. Wajahnya nggak bisa digerakin gitu, separuh. Nah, jadi kalau ditanya banyak apa enggak, banyak. Dan itu terjadian di seluruh dunia gitu ya. Nggak cuma bangsa tertentu, ras tertentu, makan ini, makan itu, enggak. Itu rata semua. Nah, terus kalau ditanya lagi, lebih dalam lagi, dok, di antara semua pasien itu paling banyak umur berapa sih, usia berapa sih? Nah, itu kita masuk ke gambar sebelah bawah nih, Korizal dan teman-teman Prativian. Ya, jadi kalau yang bawah bisa kita lihat itu yang warnanya kuning tuh, ya, itu 51%. Ya, paling banyak itu usianya antara 25 sampai 44 tahun. Justru usia produktif nih. Ya, usia produktif yang masih aktif bekerja, aktif beraktivitas gitu. Nah, itu yang paling banyak. Lalu yang nomor duanya 45 sampai 54. Ya, di bawahnya itu yang warnanya hijau tua ya. Nah, itu juga cukup banyak walaupun tidak sebanyak yang 2544 karena masih banyak ya orang-orang yang usia 45 sampai 54 itu masih beraktivitas gitu. Ya, masih bekerja, masih beraktivitas, masih keluar rumah, masih segala macam lah. Nah, jadi 45-54 itu juga cukup banyak itu, hampir 20%. Gitu. Jadi kalau ditanya yang paling banyak yang mana? Yang paling banyak adalah orang-orang usia produktif. Ya, laki perempuan banyakan mana? Sama. Ini nggak mandang jenis kelamin. Jadi mau laki mau perempuan persentasenya sama. Nah, terus kalau diperdalam lagi, dok kok kenapa dok yang usia produktif itu bisa lebih banyak dibandingkan dengan usia muda atau usia lansia gitu? Nah, karena mereka lebih banyak beraktivitas di luar, mereka outdoor gitu ya, mereka beraktivitas keluar, pakai kendaraan, kena angin, otomatis kalau penyebabnya angin ya, kalau penyebabnya virus dia otomatis bisa kena virus juga dari luar rumah gitu. Itulah alasannya kenapa usia produktif ini yang lebih banyak nih. Begitu. Iya. Padahal mereka masih produktif dan masih muda ya, tapi justru mereka yang gampang terkena ya dalam hal ini ya. Betul sekali. Oke, dan ini tadi kan dibilang tidak melihat laki dan perempuan, tidak melihat ini juga kan, maksudnya. Nah, apakah orang yang kurus dan gemuk itu juga sama, akan mengalami hal yang sama juga? Sama, orang yang kurus maupun yang gemuk itu nggak menjadi perbedaan kok Rizal, terjadinya Bell's palsy ini. Oke, dan yang menariknya sampai hari ini belum diketahui penyebabnya ya. Betul, padahal ini bukan penyakit baru loh, Rizal. Ini penyakit udah dari zaman dulu lah. Saya lupa tahunnya berapa, pokoknya udah terlalu lama penyakit ini ada.
Nah, tapi sampai sekarang pun, sampai detik ini, masih belum tahu penyebab pastinya apa. Kita hanya bisa menduga, mungkin virus, mungkin angin, mungkin autoimun, mungkin apalagi trauma kebentur, apa segala macam lah. Nah, tapi ya itu, belum ada yang mengetahui secara pastinya apa gitu. Ya. Nah, tadi dok dikatakan bahwa peradangan apa namanya, sorry, Bell's palsy itu kan karena ada gangguan di saraf ketujuh atau boleh Betul, dikatakan peradangan di saraf wajah ya. betul, betul. Nah, itu penyebab radang itu kenapa sih, Pak? Maksudnya, kenapa bisa sampai terjadi radang gitu loh? Nah, penyebab radangnya yaitu, jadi penyebab radangnya itu mungkin karena angin, mungkin karena virus. Itulah yang menyebabkan radang. Itu yang dua yang populer ya, dibandingkan dengan yang lain. Dibandingkan dengan yang lain, trauma bisa bikin radang, iya. Terus habis Oh, itu autoimun oh, gitu, misalnya itu bisa bikin radang, iya. Nah, tapi memang penyebabnya yang utama itu adalah virus ataupun angin. oke. Begitu. Nah, tadi kan dibilang bahwa ini penyakit lama gitu ya. Nah, Ah, dari ah. sejarahnya, apakah orang-orang yang mengalami Bell's palsy itu pasti sembuh? Nah, sebelumnya kita kalau membahas tentang sejarah, kita perlu tahu dulu nih kenapa dinamain Bell's palsy gitu kan. Apakah itu bentuknya seperti bell gitu, lonceng gitu kan? Nah, ternyata enggak. Jadi Bell's palsy itu adalah, kalau palsy itu kan artinya dia lumpuh ya. Jadi palsy itu adalah istilah medis, istilah kerennya gitu ya buat kelumpuhan gitu. Nah, Bell itu dari nama si penemunya. Jadi penemunya ada orang yang namanya Bell, makanya dinamakan Bell's palsy. Dulu sebelum Hmm, ditemukan oleh si Bell ini, kita nggak tahu itu penyakitnya penyakit apa. Kok tiba-tiba mukanya separuh separuh turun gitu loh. Separuh kayak tadi ya, muka yang tadi, gambar yang tadi. Jadi mukanya separuh ya, turun, separuhnya lemes, lumpuh, nggak bisa digerakkan. Nah, itu kenapa gitu. Nah, lalu diketemukan penyakit ini oleh si Bell, ya makanya namanya Bell's palsy. Nah, terus habis itu kalau tadi ditanyakan apakah bisa sembuh sendiri, sebagian besar iya. Sebagian besar dia bisa sembuh sendiri, ya walaupun lama. Ya, sebagian besar dia bisa sembuh sendiri, walaupun dia perlu waktu. Dan kalau ditanya waktunya berapa lama dok, waktunya juga bervariasi, kalau Rizal dan teman-teman Ratifian. Jadi kalau dibiarin aja, ada yang sembuhnya cepat nggak? Ada, tapi sebagian kecil. Sebagian besarnya dia butuh waktu yang cukup lama lah, bisa hitungan bulanan bahkan 1 bulan mungkin lebih gitu. Dan ada juga sebagian kecil yang menetap gitu, oke, sebagian kecil yang menetap nggak bisa balik lagi gitu. Nah, tapi itu nggak perlu khawatir, itu hanya sebagian kecil. Sebagian besarnya dia bisa disembuhkan normal lagi. oke. Dok, keadaan Bell's palsy kan kita lihat bahwa terjadi ibaratnya apa namanya tadi penurunan ya, wajahnya kayak penurunan, kayak Betul. tua gitu ya. Nah, apakah keadaan ini yang dialami orang-orang yang mengalami Bell's palsy sama seperti orang-orang yang mengalami yang namanya stroke ringan atau stroke setengah 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 badan? Oh, oke, oke. Ini pertanyaannya bagus nih. Ini menarik juga. Dan orang suka bertanya, dok, kalau saya mukanya begini atau ada keluarga saya mukanya begini, ini Bell's palsy apa stroke nih? Gitu kan? Mereka udah Hmm. keburu panik duluan karena mengiranya stroke kan. Takutnya nanti malah lumpuh, takutnya nanti malah Hmm. mengancam nyawa gitu kan. Nah, mungkin boleh tolong dibuka slide-nya yang berikutnya. Nah, jadi ada perbedaan Korizal antara Bell's palsy dengan yang namanya stroke gitu ya. Ini saya sudah geser lagi ke slide berikutnya. Nah, ini ya. Jadi kalau Bell's palsy sama stroke ya, yang pertama kita bahas satu-satu ya dari atas dulu. Unilateral facial paralysis atau drop ya. Jadi yaitu jadi mukanya separuh itu unilateral itu adalah artinya satu sisi ya, unilateral satu sisi. Ya, jadi satu sisi wajah dia mengalami kelumpuhan atau seperti terjatuh gitu ya mukanya gitu kan. Nah, kalau Bell's palsy itu likely ya, itu sebagian besar itu kayak begitu gitu ciri khasnya. Kalau stroke itu possible, jadi mungkin juga stroke seperti itu gitu. Nah, yang kedua adalah speech difficulty, jadi kesulitan untuk berbicara ya, artikulasinya nggak jelas, mungkin cadel. Bell's palsy iya, stroke juga iya gitu ya, mirip nih. Nah, terus yang berikutnya kemampuan untuk mengernyitkan mengerutkan Menyadari. ya gitu ya. Nah, itu kalau misalnya Bell's palsy itu iya ya, tapi kalau stroke itu enggak. Yang namanya stroke ringan gitu-gitu ya enggak seperti itu. Ada kemungkinan Oh, cuma sedikit lah kemungkinan itu.
Nah, terus yang keempat adalah kehilangan dari nasolabial crease. Nasolabial crease itu artinya lekukan yang ada di pinggir bibir. Ya, smile line, bahasa gampangnya smile line. Ya, pada saat kita membahas tentang kerutan kan kita juga sempat membahas tentang smile line ya. Nah, ini di kiri kanannya bibir. Nah, itu kalau misalnya Bell's palsy itu seringnya itu kehilangan lekukan ini. Jadi mukanya itu lurus, nggak ada lekukan ini. Gitu. Mungkin boleh dibalikin ke gambar yang pertama tadi, coba. Oh ya ya ya. Yang sebelumnya lagi, yang pertama. Terus, nah ini ya bisa kita lihat di gambar yang muka yang sebelah kiri ya, itu kan garis antara hidung dengan mulutnya itu hilang, mulus jadinya. Ya, bandingkan dengan sebelah kanan. Iya. Gitu. Nah, itu yang namanya nasolabial crease atau smile line tadi. Itu otomatis karena ototnya kendor, karena nggak bisa digerakin kan, lemes kan, jadi ototnya kendor, dia si lipetan smile line-nya ini jadi berkurang. Gitu. Dok, ini sekalian nanya ya dok ya. Ya, ini kan ototnya kan menurun dan berkurang. Ya. Nah, kemampuan dia menggigit, mengunyah dan sebagainya bermasalah nggak? Kalau dia menggigit atau mengunyah kan dia berarti kan untuk menggerakkan rahang bawah ya, Korizal ya. Ya, ya. Nah, untuk menggerakkan rahang bawah dia masih bisa dibantu dengan persarafan dari yang sebelah yang sehat. Oh. Gitu ya. Jadi pasti kekuatannya akan berkurang. Makanya kalau misalnya orang-orang Bell's palsy itu disuruh menggembungkan mulut gitu ya, mungkin bisa dilihat video saya nih seperti ini nih. Nah, seperti itu ya. Gitu. Nah, itu seperti itu biasanya mereka bocor udaranya. Iya betul. Biasanya mereka bocor udaranya dari sisi yang sakit. Jadi sisi yang sakit itu dia nggak punya kekuatan yang cukup untuk nampung udara kayak balon gitu. Jadi biasanya dia bocor, gitu. Udaranya bocor. Iya betul. Jadi kalau ditanya kekuatan rahangnya dia berkurang apa enggak, berkurang. Iya, tapi apa dia masih bisa menggigit? Masih, karena dia masih ada persarafan dibantu sama persarafan dari sebelahnya. Gitu. Tapi kekuatannya akan berkurang. Iya. Gitu ya. Nah, boleh dibalikkan ke slide yang tadi. Nah, yang ini. Ya, itu yang tadi yang saya bilang lipetan di smile line tadi, nasolabial crease. Nah, terus yang berikutnya lagi ini juga cukup penting bahwa dia orang yang mengalami Bell's palsy biasanya dia matanya nggak bisa merem sempurna. Gitu. Matanya nggak bisa rapet meremnya. Jadi biasa kebuka dikit gitu. Ya, ability to close eye on affected side. Kalau sisi yang sebelahnya dia normal, dia masih bisa merem, masih bisa ketutup sempurna. Tapi sisi yang terkena, yang lemes, yang lemah, itu dia biasanya akan ada sisa sedikit, nggak bisa rapet gitu. Nah, tapi kalau orang yang stroke nggak seperti itu, nggak ada tanda-tanda seperti itu. Nah, terus yang berikutnya adalah ear or TMJ. TMJ itu adalah temporomandibular joint. Jadi persendian yang ada di sini nih, yang tadi Korizal bilang nih, pertemuan rahang. Nah, itu istilahnya namanya TMJ. Jadi mungkin ada masalah atau ada rasa nyeri di daerah telinga atau di daerah pertemuan radang tadi, TMJ itu. Gitu. Yeah. Nah, tapi kalau stroke nggak ada rasa sakit di daerah situ, nggak ada. Gitu. Nah, terus yang bawah-bawahnya lagi Bell's palsy otomatis nggak ada. Misalnya ada kelainan di lengannya lemes gitu kan, tangannya lemes, kakinya lemes gitu kan. Nah, itu Bell's palsy nggak ada. Terus kalau kita lihat matanya, pupilnya ya, pupil tahu kan ya kalau kita ngaca itu biasanya ada yang mata kita ada yang buletan di dalam gitu kan, gede kecil. Nah, itu pupil namanya. Kalau Bell's palsy jelas nggak ada masalah di pupil. Ya, nah kalau stroke itu semua bisa ada. Ya, bisa ada masalah kelumpuhan sebelah di tangan ataupun di kaki, tangannya nggak bisa dinaikin, nggak bisa digerakin. Terus pupilnya juga bisa gede sebelah atau kecil sebelah gitu ya. Nah, itu stroke bisa seperti itu, tapi Bell's palsy enggak. Gitu. Jadi memang ada gejala-gejala yang sama, tapi kita perlu lihat gejala yang di luar daripada itu. Ya, perhatikan ada apa enggak. Kalau enggak ada, ya itu kemungkinan Bell's palsy. Tapi yang paling umum gini ya dok ya, kalau saya lihat ya, kalau orang ngalamin stroke biasanya nggak bisa ngomong ya. Tapi kalau Bell's palsy masih dapat ngomong kah?
Masih bisa dapat ngomong, bisa juga tidak. Makanya itu masuknya speech difficulty, kalau Rizal. Jadi yang kedua tuh, speech difficulty. Oh, iya, iya, iya. Jadi stroke ya, ada kemungkinan seperti itu. Ada juga yang enggak. Jadi yang stroke itu ngomongnya masih normal pun juga ada. Tergantung dia perdarahannya atau dia sumbatannya di daerah mana dari otak itu. Nah, tapi kalau Bell's palsy itu juga kemungkinan juga bisa ada kesulitan untuk berbicara karena kan otot-otot wajahnya kan dia lumpuh sebelah. Oh, iya, 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 Kalau betul. kita bicara itu kan kita juga perlu menggerakkan rahang kita, bibir kita gitu kan. Nah, itu semua kan dipersarafi oleh saraf motorik wajah, saraf ketujuh tadi. Iya. Jadi kalau dia mau ngomong paksa, jadi malah nggak jelas ya suaranya ya. Betul, betul. Oke. Artikulasinya biasanya nggak jelas. Artikulasi A, I, U, Iya. E, O gitu nggak jelas. Oke, kita akan lanjut lagi. Ini karena sudah ada pertanyaan dari YouTube channel, tapi sebelumnya Boy akan lewat dulu. Silakan Boy. Ya, berarti Vian, kita kembali lagi dalam acara Freddy's Journal dan hari ini kita membahas tentang Bell's palsy. Ya, tadi ada pertanyaan nih dari apa namanya Ibu Sri Purwadi ya. Secara tradisional penyebabnya angin dingin ya dok. Nah, apa sih disebut angin dingin tuh? Oke, baik. Langsung saya jawab aja ya, Ko Rizal ya. Ya, Oke, jadi iya betul. Kalau ditanya penyebabnya angin dingin, iya betul. Dia penyebab penyakit luar, ya. Jadi penyebabnya adalah angin dingin. Nanti dia akan berhubungan angin dingin ini sama terapi akupunkturnya, gitu ya. Jadi itu betul penyebabnya angin dingin. Nah, terus kalau tadi Korizal nanya apa sih angin dingin itu? Jadi kalau secara tradisional atau paradigma atau sudut pandang timur, penyakit itu dibagi menjadi tiga, ya. Penyebab penyakit luar, penyebab penyakit dalam, sama emosi biasanya. Gitu ya. Kalau kita marah-marah terus, biasanya liver kita yang akan kena gitu misalnya. Itu contohnya misalnya. Itu karena emosi.
Nah, terus kalau misalnya penyebab penyakit luar, misalnya Korizal sering nih pasti dengar nih, masuk angin, gitu. Nah, itu sudut pandang timur sebenarnya, sudut pandang timur. Karena di kedokteran barat itu nggak ada tuh istilah masuk angin itu nggak ada, ya. Apalagi misalnya panas dalam gitu misalnya. Panas dalam itu juga sudut pandang timur. Nggak ada di kedokteran barat, panas dalam itu juga nggak ada. Jadi misalnya kayak masuk angin itu adalah angin dari luar dia masuk ke dalam, makanya namanya masuk angin, dia penyebab penyakit luar gitu. Jadi kalau panas dingin itu juga penyebab penyakit luar, penyebab penyakit dalam juga bisa. Jadi panas dari luar, panas dari dalam, dingin dari luar, dingin dari dalam itu juga bisa. Nah, yang ditanyain sama Ibu Sri tadi itu adalah angin dingin itu dari luar maksudnya. Hmm, Angin dingin dari luar. angin dingin itu dari luar ya. Ya, tapi ini timur ya. Sekali lagi ini paradigma atau sudut pandang dari Ya, timur. dari sudut timur ya. Ya. Padahal semua itu sebenarnya cuma istilah. Padahal bentuk ada ya. Sebenarnya pandangan timur sama pandangan barat itu cuma kita berbeda sudut pandangnya doang, kok Rizal. Atau berbeda istilah. Istilahnya beda, karena kalau misalnya kita sakit tenggorokan gitu ya, sakit buat menelan, kalau misalnya timur bilangnya itu panas dalam gitu misalnya, atau kalau Hmm, misalnya kita di barat bilangnya itu adalah radang, radang tenggorokan gitu misalnya. Jadi istilahnya beda, tapi ya barangnya itu juga gitu. Cuma sudut ya, ya. pandangnya aja berbeda. Iya, oke. Nah, ini dari Bell's palsy nih, kita mau Ya. menarik nih, sampai ke akupuntur nih. Sebelum sampai menuju akupuntur, apakah sudah ada penelitiannya dok, bahwa memang akupuntur memang benar-benar handal untuk mengobati Bell's palsy? Oh ya, oke, baik. Boleh tolong dibuka slide-nya tentang penelitian? Udah pasti ada Korizal dan teman-teman Prativian penelitiannya, karena Bell's palsy ini seperti tadi saya katakan ini bukan penyakit baru ya, penyakit dari Iya. zaman dulu kala itu sudah ada, walaupun sampai sekarang belum diketahui penyebab pastinya. Nah, tapi akupunktur pun itu juga dari zaman dulu kala sudah dilakukan gitu, dari zaman sebelum Masehi berapa tahun gitu udah pernah dilakukan akupunktur itu. Nah, jadi ini bukan penyakit baru, akupunktur pun juga bukan terapi baru, bukan pengobatan baru. Ya, jadi penelitiannya udah cukup banyak ya. Ini saya ambil juga udah cukup lama ya, dari tahun 2015 nih. Ya, mungkin bisa teman-teman lihat di bagian sebelah kiri ya, itu saya berikan kotak warna biru tuh. Kotak warna biru dipublishnya itu 14 Mei 2015. Jadi udah cukup lama, udah berapa? 6 tahun yang lalu lebih ya, lebih dari 6 tahun yang lalu. Nah, terus nanti kalau teman-teman mau mencari, bisa mencari di internet. Judulnya adalah Efficacy of Acupuncture for Bell's Palsy. Ya, efektivitas akupunktur untuk Bell's palsy. Systematic review and meta-analysis of randomized control trial. Jadi ini yang ranking satunya, sekali lagi ya, saya cari yang rankingnya paling atas. Ya, penelitiannya yang rankingnya paling atas, ya, systematic review and meta-analysis. Nah, kesimpulannya saya berikan warna merah tuh, garis warna merah. Acupuncture seems to be an effective therapy for Bell's palsy. Ya, ini kesimpulannya. Jadi bukan hal yang baru lagi, sudah banyak dilakukan ya akupunktur untuk Bell's palsy ini dan hasilnya bagus, efektif. Begitu, Kak Rizal. Oke. Nah, kalau sekarang kita udah tahu nih ada penelitiannya. Nah, sebenarnya kalau kita bicara akupuntur, nah ini bagian mana sih yang ditusuk dok? Mungkin boleh bergeser ke slide berikutnya. Ya, seperti biasa, kalau misalnya titik yang ditusuk tentang pengobatan atau terapi akupunktur, kita selalu membagi dua ya. Yang pertama adalah kausatif penyebabnya, ya. Yang kedua adalah simptomatik atau simptomnya, gejalanya, gitu ya. Nah, kalau ini ya Bell's palsy ini biasa kalau misalnya kita tusuk itu selalu kita tusuk daerah muka, ya karena kan memang penyakitnya kan penyakit di daerah muka gitu kan ya. Tadi nervus ketujuh, saraf ketujuh, yang asalnya itu dari bawah telinga dia melingkar lalu maju ke depan dan dia bercabang-cabang. Kan tadi perjalanan sarafnya seperti itu. Nah, makanya kita tusuk juga titik-titik akupunktur yang berada di daerah itu sesuai dengan perjalanan sarafnya. Ya, yang pertama yang pasti kita tusuk adalah di bawah telinga, itu TE17. Gitu ya, TE17 itu di bawah telinga ya. Itu pasti ditusuk karena itulah saraf ketujuh atau saraf muka, saraf fasial itu keluarnya di situ. Keluarnya di situ. Dari otak, dia keluarnya di situ untuk mempersarafi otot-otot wajah. Jadi TE17 itu pasti ditusuk.
Nah, lalu dia karena dia memutari telinga sebelah bawah, lalu ke depan, jadi SI-19 juga kita berikan penusukan. Ya, di depan telinga ini lokasinya. Ya, SI-19 kita berikan penusukan. Ya, nah lalu selebihnya itu adalah sesuai dengan percabangannya. Ada ST7, ada GB14, ada tayang itu adalah titik ekstra ya, titik ekstra di pelipis sini ya, di pinggir alis ya, di pelipis. Lalu ada SI18, ada ST6 gitu ya, itu untuk yang ke daerah bawah, ke daerah rahang bawah. Jadi itu semua menusuk percabangan dari saraf ketujuh tadi ya. Itu titik yang di daerah wajah. Nah, terus kalau ditanya, dok, ada titik jauhnya apa enggak? Apa cuma di wajah aja penusukannya? Titik jauhnya ada, cuma tidak terlalu banyak. Ya, titik jauhnya misalnya apa? Biasa kita pakai LI4, heku ya. Biasa kita pakai LI4, heku, ya itu adanya di punggung tangan di antara jempol sama telunjuk, ya itu bisa kita tusuk kanan kiri, itu untuk menurunkan radang. Ya menurunkan inflamasi atau radangnya, karena kan tadi kan ada masalahnya adalah peradangan di serabut saraf ketujuh. Nah, selain itu ada lagi nggak dok? Ada, biasanya kita tusuk juga di daerah kaki ya, ST36 atau Cusanli, namanya Cusanli atau ST36 kodenya. Nah, itu biasanya kita tusuk di bawah lutut, itu lokasinya ya, sedikit di bawah lutut, di sebelah kanan maupun di sebelah kiri gitu. Nah, terus itu aja. Jadi utamanya itu di daerah wajah, tapi titik jauhnya juga ada, tapi nggak sebanyak wajah. Yang paling banyak itu daerah wajah, karena kan penyakit ini kan penyakit yang di daerah wajah. Begitu, Kak. Nah, daerah wajah yang kena aja yang ditusuk ya. Kalau Oh iya, betul. yang sehat enggak ya? Yang sehat enggak? Yang sehat kita nggak melakukan penusukan. Jadi yang sehat nggak perlu khawatir ditusuk-tusuk itu enggak. Yang bermasalah aja yang kita tusuk. Oke. Terus modalitasnya apa aja dok? Apa hanya jarum saja? Oh enggak, jadi jarum itu kita pakai ya, kecuali buat orang-orang yang memang alergi logam, orang-orang yang sangat takut sekali akan jarum gitu, jadi nggak bisa dipaksa ya. Nah, jadi kita bisa pakai yang lain. Tapi kalau selama hal itu nggak ada, biasa kita pakai jarum. Nah, lalu selain jarum, biasa kita berikan pemanasan juga. Ya, pemanasan juga bisa pakai lampu TDP, bisa juga kita berikan moksa ya, moksibusi. Ya, Moxa juga kalau saya sarankan itu pakainya yang ada asapnya ya, itu lebih bagus. Jangan pakai yang smokeless. Kalau smokeless itu ya efeknya agak berkurang. Tapi memang kalau yang berasap kan ya itu, makanya kalau yang berasap itu kan dia kalau di ruangan ber-AC itu kan susah keluar asapnya gitu. Tapi kalau dibandingin bagusan yang ada asapnya. Nah, untuk pemanasan ini jangan kita berikan di muka yang bagian depan. Ya, kalau kita mau berikan pemanasan, kita berikan muka di daerah samping, di daerah telinga, sekitar telinga. Ya, kan ada tuh titik-titik TE17, SI19. Nah, itu masih boleh dilakukan pemanasan. Terus kalau ditanya, dok, kenapa nggak boleh di daerah wajah bagian depan? Nah, karena di daerah wajah bagian depan itu banyak sekali pembuluh darah kecil-kecil, halus-halus gitu ya. Nah, kalau kita berikan pemanasan, bisa TDP, bisa moksa. Nah, itu pembuluh darahnya akan melebar. Nah, sementara kita berikan jarum di sana, penusukan di sana. Jadi nanti yang dikhawatirkan adalah terjadi perdarahan. Karena pembuluh darahnya lebar-lebar gitu kan, membesar-membesar karena dipanasin. Habis itu kita ada penjaruman juga di daerah sana, takutnya nanti malah perdarahan. Ya, perdarahan akibatnya apa? Perdarahan akibatnya ya dia biru nanti, di wajahnya dia biru. Gitu. Apalagi wajah kita ini kan jaringannya kan longgar. Jadi dia susah kalau misalnya dia biru itu sembuhnya butuh waktu. Yang tadinya mau sembuh ternyata malah biru gitu, biasa pasien akhirnya jadi kapok nanti. Makanya kalau kita berikan pemanasan, kita berikan yang di daerah pinggir. Itu masih boleh. Jangan di daerah depan. Iya. Kita berikan listrik juga, jangan lupa ya. Kita berikan Oh listrik. iya, berikan listrik. Nah, ini kalau ngeliat kayak begini, untuk orang yang mengalami Bell's palsy, berapa kali sih dia harus bolak-balik? Nah, ini berapa kalinya bervariasi sekali, Korizal. Ada pasien yang bagus sekali responnya, cuma 1 kali sembuh, Korizal. Oh ya? Ya, cuma 1 kali selesai gitu. Tapi ada juga yang nggak bisa sekali selesai, perlu 5 kali ada, perlu 10 kali ada gitu. Jadi bervariasi sekali. Itu tergantung kasus. Dia udah berapa lama kena, separah apa kenanya, udah diapain aja, itu semua bervariasi. Buat Oke. gampangnya sih semakin dia awal, semakin dia dini, jadi baru kena, langsung diterapi, hasilnya akan lebih bagus, hasilnya akan lebih cepat.
bukan karena tergantung ini ya, apa namanya daya tahan tubuh. Apalagi tadi kalau ngelihat yang terkena usia 22 sampai 44 tahun ya, masih Betul. muda, masih strong, masih kuat gitu. Betul, daya tahan tubuh ataupun usia memang mengaruh kok Rizal. Jadi kalau misalnya dia usianya masih lebih muda, dia kemampuan untuk regenerasinya lebih bagus. Regenerasi itu penyembuhan berarti ya, dia penyembuhannya juga lebih bagus. Jadi usia pasti pengaruh, daya tahan tubuh itu juga pasti pengaruh. Makanya tadi ditusuk tuh ST36 atau Cusanli tadi, itu fungsinya untuk apa regulator atau pengaturan daya tahan tubuh. Begitu. Ya, 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 ya. Oke, ya ini Ibu Sri ya yang biasa, cuman lagi lewat ini apa namanya lewat YouTube channel. Nah, Ibu Sri nanya nih, netting boleh ditambah nggak dok? Oh ya boleh, boleh, boleh. Netting boleh ditambah. Jadi kalau misalnya apa diberikan netting boleh, enggak pun nggak apa-apa. Siapa Ibu Sri ya? Ya betul. Boleh ditambah netting boleh. Kalau misalnya enggak pun nggak apa-apa. Tapi biasanya kalau titik jauh biasa kita pakainya Heku sama Cusanli biasanya itu. Ya, dan ini biasanya seperti biasa ya dok ya, kalau udah ditusuk 30 menit ya waktunya ya. Betul seperti biasa 30 menit dan ini pasiennya tidur terlentang aja. Tidur Tidur terus. terlentang 30 menit. Dan karena itu di wajah berarti pakai jarum kecil dong ya. Oh iya, jarumnya jarum halus. Beda Ya kalau dok. misalnya kita untuk slimming gitu, misalnya kita tusuk di daerah perutnya, perutnya gemuk kan, bisa obesitas gitu kan, kita tusuk pakai jarum yang lebih panjang. Tapi kalau di daerah muka karena pembuluh darahnya banyak dan dia tipis-tipis, halus-halus, makanya kita pakainya jarumnya jarum kecil, jarum halus. Ya, nah dok, itu orang-orang yang diakupuntur gara-gara Bell's palsy, ya, apakah setelah mereka mengalami treatment satu kali, dua kali, itu ada pantangan enggak? Atau ada kegiatan khusus enggak yang diminta juga untuk latihan dan sebagainya? Oke, pertanyaannya bagus nih, Korizal. Jadi yang sering pasien-pasien itu adalah mereka sudah pernah berobat dulu nih ke teman-teman spesialis saraf nih. Biasanya seperti itu. Jadi kalau Bell's palsy itu mereka itu banyak yang sudah berobat ke spesialis saraf, baru dirujuk ke akupunktur. Gitu. Memang Oh, ada yang langsung datang ke akupunktur tuh ada, tapi biasa mereka belum tahu. Oh, akupunktur bisa loh untuk Bell's palsy, makanya biasanya mereka ke saraf dulu, ke teman-teman spesialis saraf. Nah, teman-teman spesialis saraf itu biasanya mereka suka memberikan obat dulu nih, suka memberikan obat sambil dirujuk ke akupunktur gitu. Nah, hmm, makanya obat-obatannya itu biasanya mereka menggunakan yang namanya steroid anti radang. Nah, pantangannya tadi pertanyaan Gorizal adalah pantangannya jangan terlalu dekat. Jadi obat radang itu biasa diminum 3 kali sehari ya, biasa 2 sampai 3 kali sehari. Nah, antara antara akupunktur dengan si pasien yang minum obat itu jangan terlalu dekat waktunya. Kenapa? Karena pada saat dilakukan penusukan jarum akupunktur kan kita membuat radang lokal, trauma lokal di situ, mikrotrauma di situ. ya, Nah, ya, kalau ya. kalau ada obat radang yang diberikan oleh spesialis saraf dan dia masih bekerja di situ, efek akupunkturnya akan berkurang. Gitu. Oh, Efek akupunkturnya akan berkurang. Makanya kalau dikombinasi boleh nggak sih dok dengan obat-obatan dari dokter saraf? Boleh, boleh. Tapi jangan berbarengan. Gitu. Berikan jarak dulu, jeda dulu antara obat steroid, obat radang dengan akupunkturnya. Gitu. hmm. Saya jadi penasaran, apakah memang kalau orang kalau tidak ke akupuntur bisa ke dokter gitu, proses penyembuhannya itu berarti tergantung obat. Iya, betul. Nah, lalu berapa lama prosesnya? Apakah sama seperti akupuntur atau juga tidak bisa diprediksi? eh, Variasinya besar ya. Kalau hanya tergantung obat-obatan, variasinya sama seperti akupunktur tadi, ada yang cepat, ada yang lambat. Tapi kalau misalnya kombinasi, ya di akupunktur juga, itu hasilnya akan lebih bagus daripada obat aja. Oh, begitu. Nah, makanya dokter-dokter spesialis saraf, teman-teman spesialis saraf, itu banyak sekali yang menangani Bell's palsy, akhirnya rujuk juga ke akupunktur. Karena Oke, hasilnya akan lebih bagus. oke. Kalau sebaliknya, dia misalnya semua orang udah pada tahu nih gara-gara siaran dokter hari ini kan, lalu Nah, semuanya ke akupuntur. Apakah juga dirujuk untuk membeli obat saraf ini? kalau misalnya di akupunktur dan dia kemajuannya lambat, ya kan ada tuh pasien-pasien yang kayak gitu kan, ada yang cepat tadi kan, yang cuma 1 kali selesai beres gitu kan, Ya, tapi ada juga betul. yang kemajuannya lambat
gitu ya. Nah, kalau orang-orang yang kemajuannya lambat, ya itu pasti akan dirujuk juga kerjasama juga dengan spesialis saraf. Oh, I Gitu. see. Tapi kalau kemajuannya dia masih bagus, masih cepat, ya sebenarnya nggak terlalu perlu karena obat-obatan radang itu bisa digantikan dengan penusukan akupunktur. Hmm, Gitu. iya, 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 iya. Iya. Saya sih belum pernah, apa namanya, saya hanya baru melihat ya, orang yang kalau mengalami Bell's palsy kan terjadi penurunan begitu ya. Ya. Itu rasanya apa, bagian penurunan itu rasa kebas nggak sih? Rasa yang tidak ada rasanya gitu. Nah, oke. Kalau dia pure ya murni Bell's palsy murni nggak ada yang lain-lain lagi, itu nggak ada kok Risa. Jadi nervus 7 itu fungsinya khusus untuk menggerakkan, gitu. Nggak ada fungsi untuk meraba rasakan, nggak ada, gitu Oh, ya. Kalau kita megang pipi kita, megang dahi kita, kenapa kita bisa merasakan? Itu dipersarafi oleh saraf yang lain. Itu saraf kelima. oke. Saraf kelima namanya nervus trigeminus namanya. Istilah medisnya nervus trigeminus atau saraf trigeminus atau saraf nomor 5, saraf kelima gitu. Nah, Oke. itu fungsinya adalah untuk meraba rasakan. Kita pegang pipi, kita pegang hidung, kita pegang dahi, kita berasa itu karena ada saraf nomor 5. Nah, tapi saraf nomor 7 itu untuk gerakinnya gitu. Jadi kalau Bell's palsy karena dia menyerang saraf ketujuh, dia masalahnya hanya pada pergerakannya. Kita gerakin otot pipi, kita gerakin otot dahi gitu misalnya. Otot kelopak mata buat merem gitu. Nah, itu semuanya saraf ketujuh. Oke. Gitu. Jadi dia tidak bisa menggerakkan, tapi masih bisa tetap merasakan. Iya, kalau dia pure ya Bell's palsy ya. Kalau dia ada campuran kena juga di saraf kelimanya ya dia akan kombinasi. Tapi kalau dia pure murni Bell's palsy, dia tetap bisa merasakan. Hmm. Dan orang-orang yang mengalami Bell's palsy ini apakah perlu dibantu, dok? Artinya gini, ya, dibantu dengan orang lain karena mungkin dia misalnya tidak bisa makan sendiri atau tidak bisa mandi sendiri atau ada hal yang terganggu tidak selain cuma wajah saja. Biasanya tidak ada. Jadi biasanya tidak ada hal lain yang terganggu. Jadi dia masih bisa aktivitas seperti biasa, normal gitu kan. Oh, mungkin saya agak lupa tadi. Saya ketinggalan satu slide. Mungkin boleh dibuka slide-nya. Ada yang belum ditampilkan tadi. Mhm. Ini nyambung nih. Mumpung tadi Korizal lagi pertanyaan begini, saya keburu ingat. Mungkin sebelumnya, ini. Tadi yang muka orang. Nah ini, ya. Oh, Jadi di sini ciri-cirinya ya, ciri-ciri orang yang terkena Bell's palsy ya. Jadi seperti tadi gambar di awal, dia kerutan dahinya menghilang. Ya, biasanya kan kita dahi suka ada kerutan-kerutan ya, yang melintang kanan ke kiri gitu. Nah, buat orang-orang yang terkena Bell's palsy, itu kerutan dahinya itu menghilang, mulus jadinya. Nah, yang kedua adalah seperti tadi di gambar awal, matanya jatuh, matanya turun. Nah, di sini yang penting itu adalah dia kemampuan untuk menutup mata, meremnya itu dia berkurang. Jadi, seperti tadi saya katakan, dia matanya merem tapi nggak bisa sempurna, masih ada celah sedikit. Nah, karena ada celah sedikit, dia mengakibatkan excessive tearing. Jadi, air matanya berlebihan di sini. Ya, air matanya berlebihan. Nah, yang oh, berikutnya lagi adalah facial paralysis atau weakness. Jadi, dia kehilangan kemampuan untuk menggerakkan wajah. Ya. Nah, terus habis itu yang terakhir adalah drooping corner of mouth. Jadi bibirnya itu jatuh ya, seperti tadi di gambar awal juga seperti itu. Mulutnya juga menjadi kering, terus rasanya itu menjadi terganggu gitu ya. Nah, itu semua ciri-ciri daripada Bell's palsy. Nah, kalau ditanya tadi perlu bantuan apa enggak? Yang perlu bantuan itu sebenarnya adalah matanya, kok Rizal. Jadi jangan lupa bahwa ini ada masalah pada meremnya, penutupan bola mata. Jadi matanya ini biasanya kering. Nah, itu jangan jangan sampai lupa mungkin keluarganya harus sering ngingetin dia untuk pakai artificial tears ya atau air mata buatan supaya hmm, mencegah matanya rusak. Karena kalau misalnya mata kita kebuka terus begini kan lama-lama kering. Lama-lama kering, nah akhirnya terjadi gesekan di sana karena kering ya, karena kering mudah terjadi gesekan di sana, akhirnya rusak korneanya terutama di bagian paling luar. Nah itulah yang biasa keluarganya itu perlu sering ngingetin, gitu, gitu kok Rizal. ya. Tapi dalam sejarah nggak pernah ya dua-duanya turun ya, dok ya? Kanan kiri maksudnya? Ah, Oh hampir nggak pernah. nggak pernah Biasa, ya. biasa Bell's palsy itu hanya satu sisi.
Oke, kalau dua-duanya turun berarti sudah tua ya. Oke. Ya, Prativian, silakan kalau masih ada yang ingin bertanya, silakan ditanyakan karena masih ada kesempatan untuk mendapatkan free gift dari Dr. Freddy seperti biasa ya. Oke, nah sekarang dok, saya Ya, mau tanya nih, bagaimana sih sebenarnya cara kerjanya akupuntur terhadap Bell's palsy ini? oke. Cara kerjanya nyambung banget kok Rizal, nyambung sekali. Jadi akupunktur kan ini pada saat terjadi penusukan itu terjadi mikrotrauma di daerah situ ya, dan keluar Ya. hormon atau neurotransmitter lokal di daerah sana. Ya, lalu kalau misalnya kita menggunakan titik jauh, itu hantarannya, rangsangannya itu akan dihantarkan ke otak melalui serabut saraf di tulang belakang. Ya, lalu nyampe ke otak, rangsangannya, otak dia akan menghasilkan neurotransmitter atau hormon lagi dalam jumlah yang lebih besar lagi daripada yang lokal. Nah, si hormon atau si neurotransmitter ini dia akan merangsang atau memacu regenerasi, penyembuhan gitu. Nah, itu cara kerja akupunktur secara umum. Nah, sementara untuk Bell's palsy kan kita banyak menggunakan titik-titik di daerah wajah, ya. Jadi titik-titik di daerah wajah itu langsung kok Rizal ke lokasi di mana saraf-saraf itu yang bermasalah tadi, terjadi peradangan di sana. Ya, pada saat penusukan itu dilakukan keluar tadi ya hormon atau neurotransmitter tadi dan akhirnya dia akan menurunkan si radang tadi. Terus kalau ditanya, dok, hormon apa atau neurotransmitter apa yang bisa menurunkan radang sih dok dari akupunktur ini? Itu adalah endorfin. Ya, endorfin itu dirangsang oleh akupunktur banyak sekali keluar dan dia fungsinya salah satunya dia adalah menurunkan radang. Karena Bell's palsy ini kan ada peradangan di saraf ketujuh ya. Nah, makanya begitu dilakukan penusukan terjadi pengeluaran endorfin. Nah, endorfin itu yang menurunkan radang. Nah, itulah alasannya kenapa akupunktur itu bisa bagus untuk Bell's palsy. Banyak sekali kok, Rizal, Bell's palsy itu di akupunktur hasilnya bagus. Hmm, oke. Apakah obat saraf juga mengeluarkan endorfin juga, dok? Enggak, obat saraf itu enggak mengeluarkan endorfin. Jadi obat saraf itu pertama yang biasanya dikasih ya, sepengetahuan saya ya, mungkin nanti boleh di cross check lagi dengan teman-teman spesialis saraf. Iya. Setahu saya itu yang diberikan adalah anti radang steroid. Biasanya diberikan itu, diberikan juga biasanya vitamin B ya, Bravo ya B itu Iya. untuk saraf gitu. Karena vitamin B itu biasanya dipakai untuk saraf. B1, B2, B6, B12 biasanya. Itu dipakai untuk saraf. Itu biasanya yang diberikan itu. Kalau dia ada rasa nyeri gitu mungkin kita berikan painkiller juga bisa gitu. Tapi umumnya sih itu antara dia steroid untuk menurunkan radang, yang kedua adalah vitamin B untuk perbaikan sarafnya. Dan itu semua bisa tercakup juga di dalam akupunktur itu gitu. Hmm, oke. Ya, 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 ya. Oke, sebelum kita lanjut, kita tahan dulu, dok ya, karena Ya. si Boy mau lewat lagi. Silakan. @Familia Indonesia TV atau AVI TV adalah YouTube channel dari @Familia. Tujuan dibuatnya AVI TV adalah untuk menyalurkan informasi terkait psikologi dari usia anak hingga dewasa. Saat ini, sudah ada beberapa program rutin yang ditayangkan di YouTube channel AVI TV. Program rutin yang pertama adalah Klik Mona atau Klinik Konsultasi Keluarga bersama Mona Sugianto. Dalam program ini, teman-teman bisa memberikan pertanyaan yang nantinya akan dikupas tuntas oleh Bu Mona. Selanjutnya adalah Kana atau Karya Anak. Kana merupakan video kegiatan DIY asik, aman, dan mudah untuk anak-anak dan orang tua. Program rutin berikutnya adalah Seruput, talkshow sore santai tentang buku atau fenomena terupdate.
Selain program rutin, AVI TV juga menyediakan live streaming untuk festival, webinar gratis, dan juga talk show. Yuk langsung saja kita subscribe YouTube channel AVI TV agar kita nggak ketinggalan program menarik dan bermanfaat dari @Familia Indonesia. Sampai jumpa lagi. Ya, Prativian, kita kembali lagi ke dalam acara Freddy's Journal, kebutuhan untuk Bell's palsy. Ya, tadi kita sudah macam-macam kita tanya tentang gejala, penyebab dan sebagainya. Tapi setidaknya Anda tahu sekarang Bell's palsy berbeda dengan stroke ringan ya, sehingga kita tahu bagaimana cara pencegahannya. Dan terutama akupuntur sangat bagus untuk menyembuhkan Bell's palsy. Walaupun tingkat kesembuhannya berbeda-beda setiap orang, ya, tidak sama. Ada yang 1 kali, 2 kali, tapi ada juga yang mungkin bisa makan berbulan-bulan kali dok ya, bisa sampai 6 bulan gitu ya. Kalau itu biasanya yang sebagian kecil tadi saya sebutkan di awal tadi, yang dia perkembangannya atau responnya sangat jelek. Tapi rata-rata sih antara 5 sampai 10 kali. Gitu. Jadi dia tidak terlalu cepat, tapi dia juga masih responsif. Ya, nah karena Bell's palsy tidak dapat diketahui penyebabnya apa, bagaimana dong cara pencegahannya dok setelah mereka sembuh? Apa yang harus menjadi pantangan atau ibaratnya bagaimana cara mereka menjaga supaya tidak terjadi lagi? Dan pertanyaan saya yang kedua, apakah orang yang sudah pernah mengalami Bell's palsy lebih rentan untuk terkena kembali? Oh, oke. Pertanyaan bagus nih dua-duanya, Korizal. Yang pertama, saya jawab satu-satu ya. Yang pertama itu kalau ditanya penyebabnya apa kan memang belum tahu secara pasti ya. Tadi udah ada yang bilang itu virus, ada yang bilang itu angin, ada yang bilang itu autoimun, ada yang bilang trauma dan sebagainya gitu. Nah, tapi yang populer adalah 2, angin dan virus dan angin. Itu yang populer itu 2. Nah, makanya kalau ditanya pencegahannya bagaimana, ada yang skeptis, para ahli ada yang skeptis bilang bahwa Bell's palsy ini tidak dapat dicegah. Oh. Gitu ya, ada yang bilang seperti itu. Ada Bell's palsy ini tidak bisa dicegah sama sekali. Kita mau gimana, orang penyebab pastinya aja belum diketahui, gimana cara mencegah gitu kan. Nah, ada para ahli yang pola pandangnya, sudut pandangnya seperti itu tuh ada. Ada ahli-ahli juga yang bilang bahwa karena penyebabnya diduga adalah virus dan diduga adalah angin, maka pencegahannya bisa dengan cara itu, dengan cara kita menghindari kalau misalnya kita bepergian jauh, terutama ya keluar rumah dalam waktu yang lama, jangan terlalu banyak angin disemburkan ke muka kita, ke telinga kita. Jadi kalau kita pakai AC gitu, misalnya di mobil pakai AC, arahkanlah ke tempat yang lain, jangan langsung nyembur ke kita. Gitu, itu yang pertama. Nah, terus misalnya kita pakai naik bus, kita buka kaca gitu misalnya. Ya buka kaca jangan terlalu lebar. Kalau misalnya busnya lagi kosong gitu ya, mungkin bisa buka kaca di daerah yang lain, bukan di tempat kita duduk gitu. Jadi anginnya itu tidak secara langsung kena ke badan kita. Kalau misalnya di rumah kita pakai AC atau kita pakai kipas angin gitu, itu sama, anginnya juga jangan langsung menyorot ke badan kita, ke muka kita, ke telinga kita. Ya, dipantulkan saja dulu ke tembok lah atau ke tempat yang lain. Gitu. Itu salah satunya. Nah, terus yang berikutnya lagi kalau misalnya virus, nah ini agak susah penyebabnya kalau virus. Karena kalau virus kan kita nggak bisa kelihatan. Tiba-tiba ketularan aja gitu.
Nah, jadi kalau virus itu memang agak-agak susah. Nah, seperti itu kok Rizal, itu pencegahannya. Karena penyebabnya masih belum diketahui pasti, jadi kita juga masih meraba-raba bagaimana apa pencegahannya. Nah, itu Ya. yang pertama. Terus kalau yang kedua, apakah orang yang terkena Bell's palsy itu menjadi lebih rentan terjadinya Bell's palsy berikutnya? Ini juga belum ada penelitian pastinya, kok Rizal. Jadi Hmm. ada yang bilang bahwa orang yang sudah pernah terkena Bell's palsy dia lebih rentan loh terkena Bell's palsy yang berikutnya, terutama di sisi yang sama, gitu ya, di nervus 7 yang sama. Misalnya pernah kena di kanan, dia lebih rentan lagi kalaupun terkena di kanan lagi gitu misalnya. Ada juga dibantah oleh para ahli yang lain enggak karena enggak jelas. Jadi mungkin dia bisa kena lagi, mungkin juga enggak, persentasenya enggak beda dengan orang yang belum pernah terkena gitu. Jadi ini pun juga masih daerah abu-abu, Rizal. Masih banyak belum diketahui tentang ini. Begitu. Ya, iya, iya. Intinya gini ya dok ya, andai kata kita pakai angin atau pakai AC, yang penting tidak diarahkan ke muka ya. Iya. Yang penting nggak diarahkan ke badan kita. Kalau kita bicara Bell's palsy ya berarti jangan diarahkan ke muka ataupun ke telinga. Karena itu lokasinya saraf ketujuh. Begitu pekanya ya akan ini ya. Betul, Oke. betul. Oke, tapi saya jadi penasaran dok, orang-orang yang tinggal di pedesaan gitu ya, yang rata-rata cuma pakai kipas angin, nggak pernah ya kita temuin mereka kena Bell's palsy ya. Nah, makanya itu dia alasannya. Kok ada orang yang sama kena sembur angin terus, tapi nggak apa-apa. Tapi ada orang lain yang berbeda kena sembur angin terus, kok bisa muncul Bell's palsy-nya? Nah, itu juga masih tanda tanya kok, Rizal. Itu juga masih Kayaknya, tanda tanya. kayaknya bukan kena angin dingin nih, kena angin kota kayaknya. Oke, tampaknya tidak ada lagi yang bertanya, ya kan? Dan tampaknya sudah menjadi jelas buat kita tentang Bell's palsy ini. Dan mungkin kita akan, dokter akan menyampaikan apa nih sebagai akhir dari acara kita nih, dok? Oh ya, baik. Jadi teman-teman, Bapak Ibu Prativian semua, Bell's palsy itu bukan suatu penyakit yang baru ya. Jadi Bell's palsy itu adalah penyakit yang sudah ada dari zaman dulu kala. Dan jangan khawatir, Bell's palsy ini tidak berbahaya, tidak mengancam nyawa, tidak mengakibatkan kematian, tidak mengakibatkan apalah segala macam yang berbahaya, koma segala macam ya enggak gitu. Penurunan kesadaran gitu ya enggak gitu. Ya, tapi Bell's palsy ini cukup mengganggu, ya mengganggu kita beraktivitas, dilihat orang juga nggak bagus gitu kan. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu, teman-teman atau yang pernah mengalami Bell's palsy, nggak ada salahnya untuk dicoba akupunktur. Ya, akupunktur sudah ada penelitian resminya untuk Bell's palsy. Juga bukan merupakan hal yang baru juga buat akupunktur menangani Bell's palsy. Jadi sudah banyak kasus-kasus yang baik ditangani dengan akupunktur Bell's palsy itu. Ya, hasilnya efektif dan juga aman, nggak ada efek samping apa-apa. Ya, Ya, boleh dicoba. dan intinya kalau kena Bell's palsy jangan panik aja ya, karena Iya, tidak perlu panik, tidak perlu cemas, karena sudah gampang diobatinnya, sudah gampang ditanganinya, terutama betul. langsung ke akupuntur gitu ya. Dan yang penting kok Rizal, itu adalah semakin dini ditangani dengan akupunktur, hasilnya akan semakin bagus, semakin cepat. Jangan ditunda-tunda. Oh, ya, ya, ya. Ditunda, udah turun, ditahan untuk seminggu ya. Oke, ini sangat menarik dan kalau begitu kita akan melihat nih mungkin minggu depan kita akan bicara apa ya dok? Ya, akupuntur apa nih ya untuk minggu depan nih? Oh ya, minggu depan di awal Desember ya, hari Kamis depan kita akan Oh iya membahas betul. akupunktur untuk menaikkan daya tahan tubuh, meningkatkan daya tahan tubuh. Oh, akupuntur untuk menaikkan daya tahan tubuh ini penting banget ya, terutama apalagi katanya sedang ditakuti gelombang ketiga dari virus ini ya, COVID ya. Iya, betul. Rencananya kan akhir tahun atau awal tahun tuh diduganya ya, bakal ada gelombang ketiga Ya, di Indonesia. betul. Oke, berarti untuk menaikkan daya tahan tubuh. Oke, baik. Sebelum kita akhiri, Boy, tolong ditampilkan bagi Prativian yang hadir di YouTube channel, jikalau ingin ingin berobat ke Dr. Freddy. Nah, ini datanya, Dr. Freddy praktek di daerah Kelapa Gading, ya tepatnya di Jalan Kelapa Kopi Raya, Blok W1 nomor 11, Kelapa Gading. Silakan di screen shoot ininya apa namanya datanya, teleponnya dicatat, follow IG-nya di YouTube channelnya juga ada, dan Dr. Freddy juga selain praktek akupuntur juga praktek
secara umum ya, penyakit umum, medical check up, vaksinasi, imunisasi, pemeriksaan buta warna, home visit, telemedicine. Dan akupunturnya nggak cuma sekedar penyakit loh, ada estetika, bayi dan anak, kewanitaan, program hamil, dan tentunya juga program kejiwaan. Oke, mungkin itu saja Prativian yang dapat kami sampaikan pada siang hari ini, hari Kamis. Akupuntur untuk Bell's palsy. Saya Stefanus Rizal. Dan saya Dr. Freddy Julianto. Ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa minggu depan. Salam. Thank you semua. Kalau itu Tanti ya. Mak, belum dibuka mic-nya udah main ngomong aja. Oke.